Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Dinantia, NIM 23234082 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Dosen pengampunya yaitu Ibu Nesa Rizky Pangesti. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang manusia dan tanggung jawab. Tugas akhir ilmu budaya dasar. Nah, yang pertama, hakikat tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sifat dasar manusia yang lain. Sifat ini pula lah yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan yang lain. Secara etimologis, kata tanggung jawab bermakna keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kata menanggung berarti siap menerima tuntunan, disalahkan, atau diperkarakan jika pertanggungjawabannya tidak benar. Jadi, tanggung jawab adalah satu sikap yang muncul yang didasari oleh keinginan untuk memenuhi kewajiban. 2. Tipe-tipe tanggung jawab. A. Tanggung jawab kepada diri sendiri. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri merupakan suatu keharusan karena dengan sikap ini akan menimbulkan rasa tanggung jawab kepada orang lain. Orang yang tidak bertanggung jawab kepada diri sendiri mustahil mampu untuk bertanggung jawab kepada orang lain. Bahkan, ia berjalan secara berdampingan ketika bertanggung jawab kepada diri sendiri, saat itu pula lah ia bertanggung jawab kepada keluarga dan Tuhannya. Yang ketiga, pengabdian dan pengorbanan. Pengabdian dan pengorbanan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manusia. Artinya, sikap tanggung jawab seseorang mustahil tanpa pengabdian dan pengorbanan. Bahkan, pengabdian dan pengorbanan dijadikan sebagai parameter untuk mengukur pertanggungjawaban. Kemudian, hal lain dengan pengabdian, pengorbanan justru berwujud pemberian yang bersifat bukan tenaga, melainkan materi, waktu, perasaan, dan lain-lain. Misalnya, seorang guru mengabdi dirinya di daerah terpencil yang hanya ditempuh dengan jalan kaki. Jika dibandingkan dengan gaji yang diterima, tidak seimbang, tetapi guru tersebut melakukannya dengan ikhlas. Terakhir, kesimpulan. Bertanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab karena manusia selain makhluk individual dan makhluk sosial juga merupakan makhluk Tuhan. Tanggung jawab dalam konteks pergaulan adalah suatu keberanian. Yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko terhadap beberapa tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta Tuhan. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia. Apabila seorang tidak mau bertanggung jawab, maka pasti ada pihak yang lain memaksa untuk tindakan. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Tanggung jawab kepada alam lingkungan. Tanggung jawab berikutnya sangat penting adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini adalah lingkungan fisik yang bersifat alamiah. Lingkungan merupakan habitat hidup manusia, tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berkembang biak. Agar kehidupan manusia itu nyaman dan kesejahteraan, maka manusia harus bertanggung jawab memelihara lingkungannya. Jika tidak, maka manusia itu sendiri yang akan merasakan akibat rusuknya lingkungan. Tanggung jawab kepada Tuhan. Muara dari seluruh tanggung jawab, mulai dari diri sendiri, keluarga, antar sesama, dan juga terhadap lingkungan, merupakan implementasi dari syarat tanggung jawab kepada Tuhan. Manusia yang bertanggung jawab kepada Tuhan akan selalu menjaga perilaku dan perbuatannya dari hal-hal yang tidak diperoleh oleh agama. Sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan, manusia akan menyadari dirinya sebagai makhluk yang lemah. Rezeki, kesehatan, kecerdasan, kehidupan, dan lain-lain merupakan pemberian dari Tuhan. Tanggung jawab untuk mengabdi kepada Tuhan membuat manusia selalu menjadi yang sempurna, berakhlak mulia. Oleh sebab itu, tanggung jawab sangat penting untuk menjadikan manusia yang bertanggung jawab. C. Tanggung jawab kepada sesama manusia. Tanggung jawab dengan sesama manusia menunjukkan adanya upaya untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak sebagai anggota masyarakat.
Seseorang dalam masyarakat selalu dituntut untuk melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, sehingga kemudian seseorang mendapatkan haknya. Keseimbangan ini selalu menjadi hal penting sehingga keharmonisan dalam masyarakat akan tercipta dan terjaga. D. Tanggung jawab kepada alam lingkungan. Tanggung jawab berikutnya sangat penting adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini adalah lingkungan fisik yang bersifat alamiah. Lingkungan merupakan habitat hidup manusia, tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berkembang biak. Agar kehidupan manusia itu nyaman dan kesejahteraan, maka manusia harus bertanggung jawab memelihara lingkungannya. Jika tidak, maka manusia itu sendiri yang akan merasakan akibat rusuknya lingkungan. Tanggung jawab kepada Tuhan. Muara dari seluruh tanggung jawab, mulai dari diri sendiri, keluarga, antar sesama, dan juga terhadap lingkungan, merupakan implementasi dari syarat tanggung jawab kepada Tuhan. Manusia yang bertanggung jawab kepada Tuhan akan selalu menjaga perilaku dan perbuatannya dari hal-hal yang tidak diperoleh oleh agama. Sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan, manusia akan menyadari dirinya sebagai makhluk yang lemah. Rezeki, kesehatan, kecerdasan, kehidupan, dan lain-lain merupakan pemberian dari Tuhan. Tanggung jawab untuk mengabdi kepada Tuhan membuat manusia selalu menjadi yang sempurna, berakhlak mulia. Oleh sebab itu, tanggung jawab sangat penting untuk menjadikan manusia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, pengabdian dan pengorbanan. Pengabdian dan pengorbanan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manusia. Artinya, sikap tanggung jawab seseorang mustahil tanpa pengabdian dan pengorbanan. Bahkan, pengabdian dan pengorbanan dijadikan sebagai parameter untuk mengukur pertanggungjawaban. Kemudian, hal lain dengan pengabdian, pengorbanan justru berwujud pemberian yang bersifat bukan tenaga, melainkan materi, waktu, perasaan, dan lain-lain. Misalnya, seorang guru mengabdi dirinya di daerah terpencil yang hanya ditempuh dengan jalan kaki. Jika dibandingkan dengan gaji yang diterima, tidak seimbang, tetapi guru tersebut melakukannya dengan ikhlas. Terakhir, kesimpulan. Bertanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertanggung jawab karena manusia, selain makhluk individual dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk Tuhan. Tanggung jawab dalam konteks pergaulan adalah suatu keberanian. Yang bertanggung jawab adalah orang yang berani menanggung resiko terhadap beberapa tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta Tuhan. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia. Apabila seorang tidak mau bertanggung jawab, maka pasti ada pihak yang lain memaksa untuk tindakan. Sekian dari hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.